Nah, oke, kita mulai. Jadi kita pengen bahas inverse trigonometry sama hiperbolik secara konsep dan beberapa soal. Nah, oke, saya seneng ya kalau misalkan udah ada yang dipersiapkan gitu ya. Soalnya kadang-kadang murid ditanya mau bahas apa dia suka bingung gitu. Tapi gak apa-apa, ini bagus lah, Hmm. better lah. Oke, screen saya kelihatan ya? Belum. Iya kah? Sebentar, kok saya nggak percaya ya? Coba saya masuk, saya masuk, masuk apa namanya? Masuk lewat HP coba, bentar. Masa sih? Kamu joinnya pakai laptop apa pakai tablet? Pakai pakai tablet Kak. Ini di Google Chrome sih, tapi soalnya Gak ada aplikasinya. belum download. Iya bisa web sih sebenarnya. Ini juga saya joinnya lewat web kok. Serius belum muncul. Ntar coba dulu. Belum Kak, ini masih kayak screennya gitu. Ini info trigonometri kan tulisannya? Enggak ya? Enggak ada Kayak tulisan. black screen gitu, black screen. Oke, Masih black coba-coba. screen. Coba diulang. Coba aku ulang share screen-nya. Itu Nah, gimana? sekarang Kayak masih gelap gitu. waduh, gimana nih? Gelap. Bentar nih. Coba ya. Coba kamu keluar terus masuk lagi. Oh, oke oke. Coba-coba. Oke. Bis coba. Iya ya, kok hitam ya? Bentar, kok hitam ya? Kenapa hitam ya? Bingung deh. Iya hitam deh, sama saya juga. Saya cek di HP hitam juga. Hmm, coba-coba. Kok hitam sih? Aku bingung. Iya, gimana nih? Perasaan tadi tadi bisa loh di sesi sebelumnya. Ehm, Bentar saya join ulang dulu bentar. Join ulang bentar. Ya, gimana Liv? Bentar. Oke. Ah, cek. Udah masuk belum? Harusnya udah sih. Udah, Udah ya? udah, udah Kak. Coba ini tulisannya apa nih? Tulisannya apa nih? Tulisannya apa? GGMU. Oke, bagus. Berarti kebaca ya. Oke. Sorry, random ya. Maaf. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Jadi yang mau pertama kita bahas inverse trigonometry dulu ya. Nah, inverse trigonometry, kita pengen bahas inverse trigonometry. Inverse trigonometry. Nah, oke.
Di inverse trigonometry ini seperti biasa sih. Apa sih yang pengen kita bahas dari fungsi-fungsi transenden? Ini namanya fungsi transenden ya. Salah satu jenis fungsi transenden inverse trigonometry. Yang mau dibahas dari fungsi itu apa ya? Domainnya, turunannya, integralnya, sifatnya, menghitungnya gitu kan ya. Menghitungnya gitu kan. Jadi seperti itu. Limitnya gitu. Yang mau kita bahas dari fungsi itu seperti itu ya. Oke. Pertama gini Ya. dulu. Ingat gak? Ingat gak? Atau kamu tahu gak? Atau menurutmu apakah semua fungsi itu punya inverse? Apakah semua fungsi punya Enggak, inverse? Nggak semua enggak ya. semua Apa syarat fungsi punya inverse? punya satu x ya. Punya satu buah doang. Enggak ada. Oke, kalau misalkan saya Punya tanya, punya satu apa? pokoknya dia punya satu x satu y aja. Oh, Satu saja. X, satu Kalau aku Y. lihat Oke. hasilnya, pokoknya dia nggak bisa dikaitkan sama yang lain. Kalau contohnya ada dua Contoh, x kuadrat kita. oh jadi efek sama dengan X kuadrat gak punya inverse gitu ya? Ini gak punya inverse gitu ya maksudnya? Betul ya, efek sama dengan X kuadrat tidak punya inverse ya? Oh iya, kayak gitu. Ini tidak punya inverse karena untuk satu nilai kan ceritakan kayak gini fungsinya kan ya. Untuk satu nilai Y ada dua nilai X gitu kan ya? Ya kan? Ya, Nah ini kan gak punya inverse. Nah biar punya inverse gimana? Kalau ya punya inverse itu harus tadi bener satu X satu Y. Satu Y satu X satu satu ya. Jadi kalau kita batasin X-nya positif misalkan, efek sama dengan X kuadrat, di mana X-nya lebih besar sama dengan 0, ini baru punya inverse. bisa. Karena dia, anggaplah ini kan nolnya di sini misalkan ya. Nolnya di sini. Jadi dia grafiknya kayak gini. Nah ini punya inverse. Kenapa punya inverse? Karena satu-satu. Nah ini punya inverse. Oke? Ini punya Oke, inverse. bisa. Nah, apalagi fungsi sin. Fungsi sin itu lebih jelek lagi. Ya enggak sih? Fungsi sin lebih jelek lagi. Nih kayak Hmm, gini. Ya kan? banyak Ini kamu, lebih iya. ini lebih jelek Aku lagi tahu tuh. sumpah. Kalau ini kan cuma dua. Kalau ini ada tahi nggak malah sebenarnya. Ya kan ya? Ini pun nggak punya Iya, inverse ya. Ini nggak punya inverse. Jadi gitu. Ya. Jadi supaya fungsi punya inverse itu harus satu satu ya. Supaya fungsi punya inverse harus satu satu ya. Jadi kita punya anggaplah kayak teorema gitu ya. Kita punya teorema. Teorema yang pertama kalau f-nya satu satu f satu satu itu setara dengan f punya inverse ya. Setara dengan f punya inverse inverse. gitu. Oke. Dan coba kamu lihat deh perbedaannya ini sama ini. Kalau yang punya inverse itu dia cuman naik aja. Cuman naik aja dia. Sedangkan fungsi yang nggak punya Hmm, inverse itu dia sempat turun dan sempat naik. Ya, sempat turun dan sempat naik. Ya kan ya? Gara-gara dia sempat iya. turun terus sempat dari dia turun terus naik, ada nilai yang dilalui dua kali gitu. Ada nilai yang dilalui dua kali karena dia sempat turun terus naik. Nah, jadi sebenarnya supaya fungsi punya inverse itu harus istilahnya monoton murni. Gak boleh monoton campur. Ini kalau aku kasih keterangan ini monoton campur. Nanti kan campuran naik sama turun gitu kan. Monoton Ya. campur. Kalau fungsi yang punya inverse itu monoton murni, pure. Pure naik atau pure turun. Nah, gitu. Gitu aja. Cuma sebenarnya harus ada syarat tambahan. Syarat tambahannya harus continue. Karena ada loh fungsi yang monoton murni. Ada fungsi yang selalu naik. Ini fungsi selalu naik nih. Fungsi selalu naik. Ini naik nih. Naik. Naik. Tapi pertanyaannya punya inverse gak? Ini kan selalu naik kan?
Punya inverse nggak? Enggak. Enggak, karena enggak Hmm. satu-satu. Jadi syarat utamanya apa? Continue juga. Jadi monoton murni dan continue. Ini. Oke. Tapi emang sebagian besar fungsi kita continue sih. Serius. Sebagian besar fungsi kita continue. Jadi kita cukup cek monoton murni. Monoton murni itu maksudnya naik saja atau turun saja gitu ya. Jadi ada teorema kalau jika F continue, jika F continue dan monoton murni, monoton murni, monoton murni itu maksudnya F naik saja atau turun saja gitu ya. F naik saja atau F turun saja. Atau kita juga bisa pakai turunan pertama ya. F naik kan turunannya positif. F aksen selalu positif ya. Kalau ini F aksen selalu negatif. Kalau F aksennya pernah positif dan pernah negatif, berarti nggak punya inverse. Oke. Jadi gitu. Jika F continue dan monoton murni, maka F punya inverse. Maka F satu-satu, kalau F satu-satu dia punya inverse. Nah, gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita mau jadi supaya fungsi punya inverse supaya fungsi yang tadinya nggak punya inverse jadi punya inverse harus dibatasi domainnya. Ya. Supaya fungsi yang tidak punya inverse itu kita bilang punya inverse kalau dibatasi domainnya. Oke. Ini di apa namanya domainnya dibatasi ya. Oke, dibatasi domainnya. Masih domain. Pembatasan domain ya istilahnya ya. Pembatasan domain aja lah saya tulisnya. Atau ada gak apa-apa lah pakai bahasa yang gampang. Domainnya dibatasi gitu ya. Karena kalau Domain dibatasi. kalau kalau semuanya diambil itu jadi nggak satu-satu. Kalau semuanya diambil gitu ya. Kalau semuanya nggak diambil jadi nggak satu-satu. Supaya satu-satu kita harus pilih. Sebenarnya bebas sih. Mau pilih yang ini boleh. Atau pilih yang ini juga boleh. Pokoknya pilih selalu naik atau selalu turun ya. Jangan dua-duanya gitu. Ya. Dalam hal ini kan kita pilih yang ini berarti ya. Atau kalau misalkan fungsi oke, sorry ya. Ya pokoknya kita harus Oke. pilih domainnya ya. Kita harus pilih domainnya supaya satu satu, oke? Kita pilih domainnya supaya satu satu. Nah, artinya Mantap. kita nggak bisa pilih semua karena nggak satu-satu. Kita harus pilih, misalkan pilih yang turun aja ini. Nah, gitu, ngerti gak? Atau pilih yang naik aja. Nah, jadi kayak gitu ya. Supaya punya inverse kita harus batasi domainnya. Nah, ini asal muasalnya inverse trigonometri ya. Awalnya trigonometri gak punya inverse. Setelah dibatasi domainnya jadi punya inverse. Mantap. Gitu. Nah, langsung aja kita lihat. Nah, ini dia pembatasan domain. Nah, ini. Nah, ini fungsi inverse trigonometri dari sin. Sebenarnya fungsi inverse trigonometri itu tinggal diinin aja sih. Apa namanya dicerminkan terhadap y sama dengan x ya. Kalau kita cerminkan terhadap y sama dengan x itu kan atau pokoknya bertukar peran lah. Domain sama range-nya bertukar peran. Nah, tapi kita bahas ini dulu. Kan awalnya fungsi sin gak punya inverse ya. Awalnya fungsi sin gak punya inverse. Ya kan, awalnya ya. Nah, terus kita harus pilih. Kita pilih domainnya supaya punya inverse. Nah, untuk milih domainnya ini dari kesepakatan. Serius. Dari kesepakatan bersama. Ya, seluruh bumi ini udah sepakat pembatasan domainnya. Sebenarnya terserah. Sebenarnya terserah, cuman kita harus sepakat. Ya, harus sepakat biar gak ambigu ya. Biar gak ambigu. Kita tuh menyepakati juga yang membuat sederhana, yang simple. Kita pilih yang paling dekat dengan pusat. Ya, pusatnya kan 0,0 kan? Ya, pusatnya 0 ya, pusatnya 0. Terus kita pilih yang naik aja atau turun aja. Ya udah kita pilih ini aja. Dari min pi per 2 sampai pi per 2. Dua. Jadi ingetnya gini aja.
dari min 1 sampai 1. Sin berapa nilainya min 1? Min pi per 2. Ya, sin min pi per 2 Oh itu min iya. 1. Dan sin pi per 2 adalah 1. Nah, itu. Makanya min pi per 2 sampai pi per 2. Oke? Nah, terus kalau kita Ini ngelihat, perubahannya ya. kalau untuk fungsi inverse-nya, itu tinggal tukar peran aja. Kan fungsi inverse itu kan tukeran Y sama X kan? Pertukaran peran Y sama X ya. Jadi yang awalnya Hmm. inputnya min pi per 2 sampai pi per 2, ya, input dari sin gitu ya. Input dari sin tuh min pi per 2 sampai pi per 2. Tapi kalau di sin inverse, itu jadi output. Ngerti ya? Nah, gitu aja Ya. sebenarnya. Oke? Jadi seperti itu. Dan juga demikian juga output dari sin, output dari sin jadi input dari sin inverse. Gitu aja. Oke? Nah, jadi kalau kita punya Y sama dengan sin X, oke, agar punya inverse kan berarti kan X sama dengan sin inverse Y. Same pasti. Ya. Inverse Y. Dengan catatan X-nya harus dari 0 sampai X-nya 0 sampai, sorry bukan 0. X-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2. Hmm. Gitu ya. Oke. Dan untuk nilai Y-nya dari 0, dari min 1 sampai 1 ya. Oke. Untuk nilai Hmm. Y, kan sin itu kan min 1 sampai 1 ya. Min 1 sampai 1. Seperti itu. Itu untuk sin. Oke. Hmm. Ini untuk sin. Jadi maksudnya ini saya pengen bilang bahwa nanti lah kesimpulannya terakhir lah. Habis itu sekarang cosinus dulu. Cosinus dulu. Hmm. Nah, yang perlu diingat itu ininya, pembatasan domain, serius. Pembatasan domain ini yang paling penting sebenarnya. Pembatasan domain yang paling penting. Mungkin saya tulisnya di atas saja untuk cos ya. Kalau untuk cos juga sama, kita pilih yang di pusat. Oke. Nah, sebenarnya ada dua pilihan sih. Min pi sampai 0, min pi sampai 0 dan 0 sampai pi. Nah, Hmm. kita sepakati 0 sampai pi. Udah gitu aja. Oke. Kita pilih yang positif lah pokoknya. Ya, pilih yang positif. Oke? Dah, itu. Jadi perlu diingat ya. Jadi kalau kita punya Y sama dengan cos X, berarti kalau X sama Y tukeran, jadi fungsi inverse. Dengan catatan, X-nya dari 0 sampai pi. Untuk cos ya. Ingat aja sih sebenarnya, cos kapan bernilai 0, kapan cos bernilai 1 dan kapan cos bernilai min 1. Diingat ya. Kapan cos bernilai 1, kapan cos bernilai min 1. Sama juga untuk sin ya. Itu aja yang diingat. Untuk pembatasan domain ya. Dan Y-nya juga sama Oke. sih. Y-nya sama. Kan cos itu min 1 sampai 1 juga. Oke? Nah, jadi gitu. Yang pengen saya bilang adalah untuk artinya nanti sin inverse sama cos inverse, oke, sin inverse sama cos inverse, itu berarti dia nanya sudut berarti ya. Dia nanya sudut ya. Dia nanya sudut. Ya. Gitu. Jadi kayak sin inverse Y itu Hmm. artinya sin berapa hasilnya Y gitu ya. Sin berapa hasilnya Y, Hmm. yaitu X. Dan X-nya harus disesuaikan sama domain, pembatasan domainnya. Jadi seperti itu ya. Oke? Oke. Dan fokus juga sama inputnya. Input dari sin inverse sama cos inverse itu adalah min 1 sampai 1. Artinya kalau ditanya sin inverse, ini kan artinya kan domain dari ini kan Y ini kan input dari sin inverse kan ya. Y ini kan Ya. input dari ini nih, saya kasih keterangan. Ini input dari sin inverse gitu. Input dari sin inverse. Juga dari cos inverse juga kan ya. Nah, artinya domain dari sin inverse dan domain dari cos inverse itu adalah min 1 sampai 1 ya. Artinya kalau ada pertanyaan, sin inverse 2 jawabannya berapa? Sin inverse 2. Tidak terdefinisi.
Dia nanya sin Iya. berapa hasilnya 2. Loh, kan nilai sin nggak pernah 2. Nah, gitu kan ya. Nah, jadi Hmm. seperti itu. Dua ya. Y-nya akan dibatasi. Nah, iya benar. Nah, itu ya, tak terdefinisi. Gitu. Hmm. Oke, sama aja kayak ada soal nanya sin inverse min 1,1. Dan juga ini juga tak terdefinisi ya. Ini juga tak terdefinisi. Ini kelihatan kayak koordinat ya. Pakai titik aja. Pakai Oke. titik. Ya. Nah, ini tak terdefinisi. Ya, jadi fokus ke domain juga ya. Kan satu hal yang paling penting dari fungsi itu kan domain. Kalau saya tanya akar X domainnya apa? Lebih besar sama dengan 0 kan? Jadi kalau misalkan ditanya akar min 1 tidak terdefinisi gitu ya. Oke, itu harus tahu domain ya. Atau len. Kalau len domainnya apa len? Ingat gak? Ah, Domain dari len apa? nggak boleh nol ya. Lebih besar dari nol. Lebih besar dari 0 ya. Boleh boleh positif dong ya. Oh iya, Oke, nggak boleh nol tapi. nggak boleh 0 dan nggak boleh negatif ya. Jadi harus positif. Hmm. Oke, ingat-ingat aja ya. Kalau len X itu domainnya X positif. Kalau akar X, domainnya X lebih besar sama dengan 0. Mirip sama akar X lah, Hmm. cuman nggak boleh 0. Gitu ya. Oke, ini biar inget-inget. Oke, langsung aja. Sama juga sih untuk, ya pokoknya intinya mah ini mah tukeran tukeran domain sama range ya pokoknya. Tukeran domain sama range. Nah, Hmm. coba contoh dulu bentar, biar biar paham. Nah, ingat ya, sin inverse sama cos inverse itu dia nanya sudut. Diingat sudutnya ya. Pembatasan domainnya diingat ya untuk sin sama cos ya. Oke. Nah, sin inverse akar 2 per 2. Berarti kan dia nanya, sin berapa akar 2 per 2 gitu kan ya. Iya. Jawabannya berapa? Kan sebenarnya ada banyak. Ya kan? Sin berapa akar 2 per 2? Jawabannya ada banyak. Cuman kita udah sepakatin pembatasan domainnya ya. Jadi jawabannya berapa? Iya. Sin inverse akar 2 per Sin 2 sama dengan 45 derajat. 45 derajat dalam pi. Pi itu 180, 180 per 4 ya. Pi per 4 berarti ya. Iya, sin per 4. Iya. Nah, ini jawabannya. Kalau soal B, cos inverse min setengah itu maksudnya ya. Cos inverse min setengah. Berapa? 122. Berarti 120 bagus. 2 per 3. 2 pi per 3. Iya. Nah, oh iya, sama ingat juga. Ingat ingat sifat dari fungsi inverse. Ingat dari sifat fungsi inverse. Sifat inverse. Kan kalau kita punya y sama dengan fx, kalau kita cari x sama dengannya, kalau kita cari x sama dengan gitu ya. X sama dengan f inverse y berarti ya. Nah, kalau kamu Iya. lihat lagi, kalau kita lihat ini kan x sama dengan f inverse y. Y itu apa? Y itu fx ya nggak sih? Perfect. Nah iya itu. Iya. Sama halnya kalau kita lihat ini juga. Y sama dengan fx. X-nya apa? F inverse y. Nah yang mau saya bilang adalah kalau ada komposisi dari fungsi inverse sama fungsi asal itu dicoret. Ngerti ya? Kayak di cancel gitu. Iya. Sama Hmm. kayak E sama len ya. E sama len kan dicoret. Karena mereka saling inverse. Hmm. Ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin saya ingat-ingat lagi ya. X itu sama dengan ln X. Dan X juga sama dengan ln E pangkat X. Ini buat Iya. ingat-ingat yang kemarin ya. Jadi gitu. Oke. Pokoknya kalau ada komposisi fungsi dan fungsi inverse itu dicoret ya. Makanya untuk yang ini kita bisa pakai sebenarnya. Cuman perlu hati-hati. Gini. Untuk soal C, cos inverse 0,6.
Jawabannya bener 0,6 ya. Tapi kita harus ceknya dari dalam Hmm. sebenarnya. Mungkin nggak nilai cos itu 0,6? Mungkin nggak nilai cos 0,6? Mungkin kan ya? Mungkin ya. Mungkin. Ya udah Betul. berarti ini kan ada nilainya gitu. Ya, terdefinisi gitu. Iya. Sehingga jawabannya 0,6 aja nih. Beda kalau misalkan ada soal E misalkan, ini soal E misalkan. Soalnya kayak gini. Cos inverse 1,7. Nah, ini baru jawabannya tidak terdefinisi. Jangan jawab 1,7. Kan dari Hmm. dalam nggak Ya. terdefinisi. Benar sih. Ya, Hmm. Benar. karena 1,7 di luar 1, di luar min 1 sampai 1 terdefinisi. Itu pentingnya domain ya. Oke. Nah, untuk soal D. Kalau untuk soal D, jawabannya berapa? Jangan jawab 3pi per 2. Karena 3pi per 2 itu di luar min pi per 2 sampai pi per 2. Iya enggak? Hmm. Oh iya. Ah, Oke. iya. Oh, betul. Kan sin inverse Tidak terdefinisi. sin inverse Y itu kan X sudutnya berarti kan. Kita sepakat sudutnya tuh dari min pi per 2 sampai pi per 2. Enggak, jawabannya bukan tak terdefinisi, bukan. Sin 3 pi per 2 kan ada nilainya, ya enggak sih? Sin 3 pi per 2 kan 240 derajat. Ya. sin 3 pi per 2 kan ada nilainya. Eh, Berapa sin 3 pi per 2? Sin 3 pi per 2 berapa? Eh 0. Iya 0. eh 0 nggak? enggak, yang 0 tuh sin 0 sama sin pi. Yang 0 tuh sin 0 sama sin pi. Min 1 enggak sih? Oh, bukan cos itu ya? Coba diingat-ingat lagi. Coba diingat-ingat lagi. Gak apa-apa, saya ingetin ya. Kan kalau untuk cos itu, aku sih ingetnya sin 0 sama cos 0 dulu. Ingat sin 0 sama cos 0 deh. Coba diingat. Ingat sin 0 sama cos 0. Sin 0 berapa? 0. Sin 0, 0 kan ya? Berarti kan ada Iya. trennya kan? Ada tren. Misalkan dari 0, 1, 1 kan udah di puncak kan? Karena 1 di puncak turun Hmm. ke 0. 0 itu kan masih di tengah. Lanjut lagi turun min 1. Kan begitu kan? Nah, sedangkan kalau cos 0 tuh 1. Oh, Karena 1 di puncak, turun di sini 0. Terus turun lagi min 1. Terus min 1 kan udah di paling oh bawah, iya, iya. naik. Iya. Nah, kan sedangkan 270 kan di sini, Oh ya iya, kan? 270. Oke. Nah, iya, diingat-ingat. Ya. Ya. Saya pikir tadi, ya, aku pikir tadi 180. Hanya 0 di Oh, waktu. enggak. Cara hitung. Iya. Gak apa-apa ya, lebih teliti lagi ya. Nah, berarti sin inverse min 1 adalah, ya sebenarnya min pi per 2 jawabannya ya. Oke? Min pi per 2, ya kan? Kan Dua. domainnya kan Eh, min pi per 2 iya. sampai pi per Yang 2. Atau sebenarnya. ingat aja di untuk sin itu kuadran kuadran 4 dan 1 ya ini ya. Kuadran 4 dan 1. Ya, Batan kuadran satu. kuadran Oke. 4 dan 1. Kalau ini kalau cos kuadran 1 dan 2. Gitu. Gitu aja ya. Seperti itu. Atau bisa aja kamu 3 pi per 2-nya tinggal dikurangi 2 pi, bisa juga. Misalnya kan 2 pi itu kan satu putaran ya. Iya kan ya? Bisa juga itu. Hmm. Oke? Jadi seperti itu. Coba kalau misalkan ada soal iseng lagi misalkan. Ini soalnya iseng banget. Soal F misalkan. Sin inverse sin 1 misalkan. Jawabannya berapa? Kita gak mungkin ngitung sin 1 dong ya. Yang gak ada. Susah gitu ya. Bukan gak ada, susah ngitungnya. Jelek lah angkanya. Tapi kita bisa persifat. Eh, Jawabannya adalah 1. Kenapa 1? Sepakat gak kalau satu itu di antara min pi per 2 sampai pi per 2? Sepakat gak? Kan iya. pi Iya, itu kan ada di pi itu situ. kan sekitar 3 ya. Iya, Ya tiga. kan? Berarti kan ini kan Oke. sekitar min 1,5 sampai 1,5 kan?
ada di situ. Hmm. Nah, kalau misalkan soalnya diganti nih, ini agak susah dikit nih. Misalkan sin inverse sin 2. Kira-kira kamu bakal jawab apa? Gak mungkin jawab 2 dong ya. Gak Hmm. mungkin jawab 2 karena 2 di luar Pasti 2 di luar ini ya. Karena 2 di luar ini. Terus kalau misalkan kan jawabannya kan ada beberapa opsi kan ya. Bisa 2, bisa 2 min 2 pi gitu kan ya. Ya kan ya? hmm. Belum dua ya. Nah, tapi kan 2 itu di luar ya. Di luar min pi per 2 sampai pi per 2 kan ya. Nah, kalau 2 kurang Iya, 2 pi berapa? 2 pi itu kan 3 ya. dua kali 2 kali kurang tiga min min empatan min ya. 4. Min 4 di luar juga dong ya. Ya nggak? Di luar ya. Berarti jawabannya berapa? Masa jawabannya tidak terdefinisi? Nggak boleh gitu. Ini terdefinisi BTW. Karena kan sin 2 ada nilainya. Ya kan? Sin 2 ada nilainya. Hmm. Kan sin itu kan, sin X itu X-nya apa aja sebenarnya ya. Kira-kira gimana? Oh, pakai sifat ini. Kamu tahu nggak fakta? Fakta bahwa sin pi min X sama dengan sin X. Tahu nggak ini? Atau Pernah coba, lihat sih. coba kamu bayangin deh. Sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat gak sih? Karena kan sin itu kan Iya, ini, dia tuh di kuadrat gitu. 1 sama 2 tuh sama tandanya. Ya kan? Jadi kalau ke Iya. sini sama ke sini tuh sama gitu. Ke sini sama ke sini sama, ngerti gak? Ya kan ya? Nah, Hmm. pakai itu berarti. Jadi, artinya kita bisa tulis sin inverse sin 2 itu sama dengan sin inverse sin pi kurang 2. Sepakat gak? Dari sifat yang ini. Sepakat gak? Oke. Pi kurang 2 berapa? Min, Pi oh kurang iya 2 iya. berapa? Ini Sekitar 1 koma kan ya? iya, satu koma. Ya udah, 1 koma kecil lah. Ya udah, berarti jawabannya pi per 2, pi min 2 jawabannya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Satu koma Nah, apa? itu. Artinya Oh, tapi harus dipermantap sama sifat-sifat trigonometrinya ya. Untuk bisa mengerjakan inverse trigonometri harus dipermantap sama sifat-sifat trigonometrinya. Gitu. Ada pertanyaan sejauh ini? itu Kak domain range-nya nggak lebih dari satu tapi Hmm, di window ini. tapi kan pi min 2 gini nih. Kan kalau pi per 2 itu kan, pi per 2 itu kan sekitar 1,5 ya. Ya kan ya? Iya. Bahkan 1,5 lebih. Karena kan 3,114 soalnya. Ya. Pokoknya 1,5 lebih lah Iya. pokoknya ya. 1,5 lebih. Kalau itu pi per 2. Kalau pi min 2 itu kira-kira 3,14 dikurangi 2. 1,14 dong. Iya. Di dalam enggak? Iya, di antara Oh iya iya. Oh iya iya. iya, benar, iya. Jadi seperti Eh, itu. aku pikir range Nah, hasil itu. tapi kalau soalnya Range hasil. sin sin inverse 2 jawabannya berapa? Ini baru tidak terdefinisi. Nah, Oh iya iya. bisa Karena ya. ngebedain, bisa ngebedain, bisa ya. Nah, jadi seperti Hmm. itu. Oke? Pokoknya berarti nggak boleh lebih satu atau min satu ya. Nah, Maksudnya nggak boleh di bawah betul. min satu Untuk atau satu. sin inverse ya. Untuk sin inverse. Oke, untuk sin inverse itu di antara min 1 sampai 1. Tapi kalau untuk sin bebas. Kalau untuk sin bebas. Seperti itu. Oke? Nah, saya rasa Oke. udah lumayan mantap ya untuk fungsi dasarnya gitu ya, kayak domain gitu ya. Domain sama sifat fungsi inverse. Berikutnya adalah kita pengen bahas turunannya. Kita pengen bahas turunan fungsi inverse. Cuman saya lupa ada tan inverse sama secant inverse ya. Sebenarnya diterima aja sih. Nih saya screenshot aja dulu ya. Yang paling diingat itu apa? Pembatasan domain sebenarnya. Ya, pembatasan domain yang perlu diingat. Nah, tan.
kayak gini ya. Grafiknya kayak gini. Pembatasan domainnya min pi per 2 sampai pi per 2. Tapi gak masuk. Min pi per 2 sama pi per 2 nya gak masuk. Kenapa? Kalau saya tanya tan pi per 2 berapa jawabannya? Tan pi per 2. No. Gini aja. Tan itu kan sin per cos. Sin pi per 2 dibagi cos pi per 2 kan ya? Sin pi per 2 berapa? Oh, satu definisi itu. Iya, Nol dia. Satu. tak Betul terdefinisi, lagi nol. bener. Makanya nggak ditulis. Jadi gitu ya. Oke, demikian juga min pi per 2 ya. Oke, makanya nggak masuk. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita punya y sama dengan tan x, awalnya nggak punya inverse. Awalnya ya. Awalnya nggak punya inverse. Karena ya you know lah ya, nggak punya inverse. Terus kita batasi supaya punya inverse. Kita batasinya min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Gitu. Oke? Iya. Yang perlu diingat sih itu sebenarnya. X-nya ada, sorry kembali. Nah, dimana X-nya dari min pi per 2, pi per 2-nya nggak masuk ya. Lebih kecil X, lebih kecil pi per 2. Dan untuk nilai tan sendiri bisa min tahingga sampai tahingga ya. Karena kan seper 0. Seper 0 itu bisa seper 0 positif, bisa seper 0 negatif ya. Oke? Iya. Seperti itu. Makanya bisa positif atau negatif tahingga. Oke. Kemudian, pokoknya ini y-nya bilangan real lah. Y-nya tuh bilangan real. Semua bilangan. Nah, dan untuk secant tuh seperkos ya. Secant X itu seperkos ya. Nah, ini grafiknya nih. Grafiknya seperti ini. Nah, gimana biar punya inverse? Kalau ini kan nggak punya inverse. Nah, kita pilih yang kanan aja. Sama kayak cos ya, sama kayak cos. Pilih yang kanan aja. Pilih yang kanan. Yang ini nih. Yang kanan. Nah, ini kan jadi satu-satu ya. Cuman masih ada lagi ini. Nah, itu dia. Jadi mirip sama cos kan ya? 0 sampai pi kan ya? Mirip sama cos 0 sampai pi. Ya. Jadi kalau kita punya y sama dengan secant x, berarti kan x-nya itu tan inverse secant inverse y. Nah, x-nya itu adalah min pi 0 sampai pi. Cuman kan ya you know, cos itu bisa bernilai 0 kan ya? Ya kan? Iya. Kapan cos bernilai 0? Ketika pi per 2. Sama kayak tadi, ketika pi per 2 tak terdefinisi. Jadi bukan 0 sampai pi, tapi 0 sampai pi per 2, 0 sampai pi per 2, terus lanjut dari pi per 2 sampai pi. Oke? Seperti itu. Mirip sama cos lah, pokoknya ada perbedaan sedikit lah ya. Tan mirip sama sin, secant mirip sama cos. Oke? Gitu aja. Nah, tapi kalau untuk secant sendiri, kan secant itu kan seper cos ya. Kita tahu kalau cos x itu kan diantara min 1 sampai 1 ya. Min 1 sampai 1. Oke. Dan ini kan sebenarnya ada sifat mutlak ya. Ini kan sifat mutlak sebenarnya. Ada sifat mutlaknya. Mutlak cos x lebih kecil sama dengan 1. Ya nggak sih? Ingat kan sifat ini? Nah, kalau dibalik 1 per mutlak cos x, tandanya juga kebalik. Nah, gitu. Ya, ini bisa dimutlakin. Mutlaknya bisa masuk. Jadi mutlak secant ya. Mutlak secant x lebih besar sama dengan 1. Dan dari sifat mutlak, berarti kan ini dua jenis. Secant x lebih kecil sama dengan min 1, atau secant x lebih besar sama dengan 1. Artinya nilai secant itu gak mungkin diantara min 1 sampai 1. Ngerti gak? Nilai secant itu gak mungkin diantara min 1 sampai 1. Ngerti sampai sini? Karena kan 1 per pecahan gitu. 1 per 0, kalau 1 per 0, pasti lebih dari 1 atau kurang dari min 1. Seperti itu ya. Oke? Karena nanti ini masalah domain juga ya. Masalah domain juga nanti. Nanti kalau misalkan ditanya, berarti kan domainnya kan ini ya.
domain dari secant inversi itu kan domain dari secant inversi itu kan di sini y ya. Y itu kan secant. Nah, secant itu kan di sini. Jadi kalau misalkan ditanya secant inverse setengah misalkan, jawabannya tidak terdefinisi. Oke? Jawabannya tak terdefinisi. Hmm. Atau kalau nggak percaya gini deh. Kalau nggak percaya, coba kamu misalin ini sesuatu. Ini bentar, saya tulis dulu deh. Ini jawabannya tak terdefinisi. Terus saya kasih alasan dulu ya. Tak terdefinisi. Alasannya apa? Coba. Kita misalkan aja. Kita misalkan Y sama dengan secant inverse setengah. Berarti Oh, iya. kalau kita tukar peran, ini anggap aja X ya. Kalau kita tukar peran berarti kan setengah sama dengan secant Y kan ya? Iya nggak? Hmm. Nah, terus kita balikin. 2 sama dengan cos Y, iya nggak sih? Hmm. Iya. Mungkin nggak cos Y sama dengan 2? Nggak mungkin kan? Enggak. Iya, nggak Iya, mungkin. benar. Nah, itu kan sebenarnya. Hmm. Atau tidak memenuhi gitu ya. Atau nggak mungkin lah. Ya, gitu aja. Jadi, cos berapa 2? Ya nggak ada. Nggak terdefinisi berarti. Gitu ya. Jadi gunanya lagi-lagi apa? Domain. Ya. Gunanya buat domain. Makanya harus diketahui. Atau amit-amit kalau kamu nggak tahu, seenggaknya kamu tahu secant itu seperkos. Oke? Seperti itu. Oke. Ya, coba contoh soal. Atau contoh soalnya nggak ada sih, coba sendiri aja deh ya. Pokoknya intinya sih konsepnya mirip aja. Nanti untuk contoh soalnya menyusul. Nah, kemudian untuk identitas dan turunan ya. Sebenarnya identitas di sini ya nggak apa-apa, beberapa aja. Karena sebenarnya mirip sih, serius. Mirip, mirip banget. Ini aja deh, biar gak kelihatan. Nah, pertama identitas dulu. Walaupun sebenarnya nggak usah dihafalin nggak apa-apa sih, karena gampang. Nah, 1 sama 2 mirip sebenarnya. Nah, sin cos inverse x. Gimana cara ngerjainnya? Atau gimana cari identitasnya? Jadi sin cos inverse x, kita misalin aja. Kita misalin aja Hmm. y-nya itu cos inverse x. Oke? Seenggaknya kamu tahu kalau misalkan kamu ketemu fungsi inverse, biar lebih mudah tuh ke fungsi asal. Karena lebih kebayang. Berarti kan x sama dengan cos y. Ya kan ya? Hmm. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah Turun. sin cos inverse x. Sin cos inverse x itu kan sama dengan sin sin y, ya nggak sih? Ya nggak? Hmm. Iya, oh iya. Iya. Hmm. Yang ditanya sin y. Diketahui cos y. Berarti gimana? Kan sin itu kan sebenarnya depan bagi miring ya. Sedangkan Iya. cos samping bagi miring. Nah, sebenarnya gambar segitiga siku-siku aja. Jawabannya gambar segitiga siku-siku, udah gitu aja. Gambar segitiga siku-siku kayak gini. Berarti kan cos y, y itu kan sudutnya. Y sudutnya. BTW ini x per 1 ya. X per 1. Sampingnya x, miringnya 1 ya. Nah, Iya. kita butuh Hmm. depan. Depannya berapa? Akar 1 kurang x kuadrat. Nah, Betul. ya udah. Sin dia berapa? Depan bagi Per miring. samping. Depan per miring. Ya udah jawabannya akar 1 min x kuadrat. Hmm. Gitu. Oke? Gitu. Nanti untuk soal sifat 2, sifat 3, sifat 4 juga sama. Kamu misalin aja nih Y. Misalnya ini Y, misalnya ini Y. Terus nanti cari bentuk cari rumus trigonometri lainnya gitu. Gitu aja sebenarnya. Nah, ini nanti ini hasilnya akar 1 min x kuadrat. Kalau ini saya lupa ingat sih sebenarnya. Coba deh yang 3 deh. Kalau 1 sama 2 mirip, serius.
1 sama 2 mirip gara-gara sin inverse itu kan berarti kan depan bagi miring. Berarti kan ini jadi X kan? Di sini akar 1 minus kuadrat, jadi sama Iya. sebenarnya. Cuman berubah depan sama sampingnya aja tukeran gitu ya. Makanya hasilnya bakal sama. Nah, kalau 3 sama Y sama dengan tan inverse X. Berarti kan berarti sama dengan apa? Berarti X sama dengan tan Y kan? Dan bisa. Iya, dan Nah, eh, lagi-lagi yang kita tanya apa sih? Yang dicari apa sih? Secant tan inverse X. Tan inverse adalah Y, berarti secant Y yang ditanya kan ya? Yang diketahui tan Y. Sama. Gambar segitiga siku-siku lagi. Gambar segitiga siku-siku. cukup. Sudutnya Y. Sudutnya Y. Perbandingannya X per 1 ya. Tan itu apa sih tan? Depan bagi samping ya. Depan sama samping. Berarti Iya. miringnya berapa? Akar X X kuadrat kuadrat tambah tambah 1. 1. Secant itu apa? 1. Secant itu kan seperkos ya. Miring per samping. Miring 1 per per samping. kos. Kami. Ya. Miring per samping. Ya udah. Akar X Sama. kuadrat tambah 1. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, bisa? Bisa. Jadi gitu. Ya, jadi emang enak ya. Nah, nanti kalau kamu cek nomor 4 itu sifatnya kalau nggak salah ya, akar X kuadrat min 1. Kalau nggak salah. Oke? Astagfirullah, ada 2 deh. Ada 2 nilai deh. Yaudah nanti aja lah ini. Coba nanti kamu buktiin sendiri ya. Kayaknya ini tergantung sama X-nya ya. Tapi gak apa-apa, nggak usah terlalu khawatir. Oke, kemudian untuk turunannya, untuk turunannya, untuk turunannya, misalkan turunan dari, nah, turunan fungsi inverse gimana teorinya? Tahu nggak? Turunan fungsi inverse. Sebenarnya sih ada beberapa cara sih. Eh, ada beberapa cara. Mungkin pakai cara ini aja lah, pakai turunan implisit aja. Atau sebenarnya teori sederhananya sih ini. Kalau kita punya Y sama dengan Fx kan berarti X sama dengan F inverse Y. X sama dengan F inverse Y. Berarti kalau untuk menentukan F aksen mah udah biasa kan ya. Menentukan F aksen udah biasa. Menentukan turunan sin udah biasa kan ya. Ya kan? Yang nggak biasa apa? F inverse aksen. Bukan F aksen. Yang nggak biasa tuh F inverse aksen. Y berarti ya. Berarti kan turunan terhadap Y. Berarti kan dx per dy. Gitu. Nah, berarti ini dx per dy sama dy per dx hubungannya apa? Dibalik ya. 1 dibagi dy per dx. Dy per dx apa? Dy per dx adalah f aksen x. Nah, gitu. Oke. Jadi bisa pakai ini. Turunan fungsi inverse adalah 1 per turunan fungsi asal. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan ditanya eh, ditanya turunan fungsi inverse, misalkan sin inverse misalkan pertama, d per dx dari sin inverse x. Gitu. Itu sama dengan 1 per d per dy. Ya nggak apa-apa ya, tukeran x sama y-nya ya, kan nggak masalah. D per dy dari sin y. Berarti sama dengan turunan sin apa? Cos. Gitu kan. Cos y apa? Nah, sebenarnya harus tulis dulu sebenarnya, tulis hubungannya dulu. Kalau kita punya y sama dengan sin inverse x, berarti kan x sama dengan sin y kan ya? X sama dengan sin y. Lah ini mah mirip sama yang tadi gak sih? Diketahui sin y, disuruh cari cos y. Ya gambar segitiga siku-siku lagi. Oke?
gambar segitiga siku-siku lagi, atau bisa pakai identitas yang sebelumnya. Bisa juga gitu ya, bisa juga. Jadi kayak 1 per cos y-nya apa? Y-nya kan sin inverse x ya. Dan dari identitas sebelumnya jawabannya adalah akar 1 min x kuadrat. Ya, akurat. Gitu, oke? Jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak menghafal sih sebenarnya. Ya saya sih kadang-kadang lupa sih sifat-sifat. Saya kadang-kadang lupa sifat identitas ini sebenarnya ya. Kalau lupa nggak masalah kalau selama kamu tahu trigonometri gitu. Oke? Hmm. Ya, itu turunan fungsi sin inverse ya. Atau sebenarnya kalau kadang-kadang lebih enak tuh pakai ini loh, kadang-kadang ya. Kalau cara lainnya ya. Kadang-kadang lebih enak tuh pakai ya pakai turunan implisit. Sebenarnya sama aja sih. Nah, ini kita turunkan, ini cara lain ya. Ini turunkan atau mungkin fungsi yang baru deh. Fungsi fungsi tan inverse aja lah ya. Fungsi tan aja. Soalnya sin sama cos mirip. Sin sama cos mirip. X sama dengan Sekali ya. tan Y. Nah, ini cara lain ya. Maksudnya cara yang mau pakai cara ini pun boleh juga sebenarnya. Mau pakai cara ini juga boleh sebenarnya. Cuman saya ini lebih pakai turunan implisit ya. Turunkan terhadap X. Berarti kita punya apa? Berarti kan turunan X kan 1. Betul. Turunan X 1. Terus kalau turunan tan Y terhadap X, pertama terhadap Y dulu. Secant kuadrat Y berarti kan. Cukup berarti. Tapi jangan lupa dikali dy per dx. Oke? Ya, boleh. Ya. Berarti dy per dx sama dengan, karena secant itu sepercos, jadi dy per dx sama dengan cos kuadrat ya. Kuadrat. Terus ya udahlah, kita butuhnya cos y, diketahui tan y, gambar segitiga siku-siku. Nah gitu, gambar segitiga siku-siku. Jadi gue usah ngafalin rumus yang sebelumnya gitu, kan capek kan dihafalin. Nah, kalau misalkan kalau tan y sama dengan x per 1, berarti kan depannya x, sampingnya 1. Berarti miringnya akar x kuadrat tambah 1. Kuadrat tambah 1. Cos kuadrat tambah 1, cos kuadrat, cos itu apa? Cos Samping per miring. samping per miring ya. Berarti Berarti samping ya. per miring terus dikuadratin. Jadi 1 per x kuadrat ditambah 1. Nah gitu. Oke. Jadi ini adalah d per dx dari y-nya apa? Tan inverse x. Nah itu. Oke. Nanti untuk yang lainnya silakan dicoba sendiri. Untuk penurunan rumusnya gitu ya. Pokoknya kalau udah bisa nurunin rumusnya, tinggal dihafal aja serius. Gak apa-apa sih dihafal. Dihafal, tapi kalau lupa, ya itu lah. Kalau lupa kamu tahu cara nuruninnya gitu. Oke? Jadi makanya saya ceritain di sini. Gitu ya. Nanti kesimpulannya kayak gini. Turunan dari sin inverse itu adalah 1 per akar 1 min x kuadrat. Kalau turunan dari cos inverse itu minus. Karena kenapa ada minusnya? Karena turunan cos itu minus sin ya. Makanya ada minus. Makanya ada minus. Kalau turunan tangen inverse itu adalah 1 per, gara-gara secant kuadrat akarnya hilang. Gara-gara secant kuadrat akarnya hilang gitu kan ya. Ya. Dan yang terakhir secant inverse ini 1 per mutlak x akar x kuadrat min 1. Nah, sebenarnya cara nginget rumus-rumus itu gampang aja sih sebenarnya. Kalau secant itu
Ada yang X kuadrat min 1, ada yang 1 min X kuadrat, dan ada yang X kuadrat tambah 1. Jadi kayak kombinasi dari X kuadrat sama 1 gitu, ngerti gak? Kombinasi dari X Ya. kuadrat sama 1. Jadi gitu. Kalau sin sama cos 1 min X kuadrat. Kalau tan inverse X kuadrat tambah 1. Kalau secant inverse X kuadrat min Satu 1. paket. Tinggal tinggal detail-detailnya aja. Ini pakai akar, ini pakai akar dan minus. Jadi gitu. Oke, ini gak ada akarnya. Kalau ini ada mutlak X-nya. Oke? Jadi seperti itu. Nah, kenapa kita perlu turunan ini? Karena sebenarnya nanti ada anti turunannya juga. Ada soal anti turunan. Jadi kalau misalkan ditanya, apa integral dari 1 per akar 1 min X kuadrat? Jawabannya adalah sin inverse X. Ya, karena kan kita sepakat ya. Kalau dari kiri ke kanan namanya turunan, kalau dari sini ke sini namanya turunan, kalau dibalik jadi integral. Kalau dibalik jadi integral. Makanya tinggal dibalik doang. Gitu. Tapi jangan lupa tambah C ya. Gitu. Kalau untuk integral 1 per 1 min X kuadrat seringnya pakai sin inverse X ya. Ataupun boleh juga pakai minus cos inverse X juga boleh. Sama. Iya kan ya? Sama. Nah, ini juga sama ya. Integral 1 per X kuadrat tambah 1 sama dengan tan inverse X. Ya sama lah ini juga ya, tinggal dibalik ya. Ini mutlaknya mau dihilangin juga hasilnya bakal sama. Ini mutlaknya kalau dihilangin juga bakal sama hasilnya, oke? Jadi seperti itu. Udah. Habis itu ya udah beres. Contoh soal dulu deh. Contoh soal dari soal tutorial aja ya. Dari soal tutorial. Boleh. Ini kan kita tadi udah coba ya. Nanti silakan coba sendiri ya. Ya. Atau coba yang C aja lah ya, yang kok tangan sama tangan belum coba sebenarnya. Atau coba semuanya dah. Oke. Sebenarnya mah ngitung dari dalam gampang sih sebenarnya ini. Tinggal ngitung dari dalam nggak sih ini mah? Misalkan 28A nih. 28A ngitung dari dalam. Cos pi per 6 berapa? Cos pi per 6 setengah akar 3. Sin berapa setengah akar 3? 60 derajat ya? Pi per 3. Iya. Ya. Kalau soal B, dari dalam juga. Cos 2 dikali kuadrat 4 berarti nih. Negatif Iya, soalnya. Berarti negatif berapa? Negatif pi per 3 ya nggak sih? Min pi per 3 ya. Berarti kan cos min 2 pi per 3. Kan begitu. Terus kita punya sifat. Kita punya sifat cos min theta sama dengan cos theta ya. Ini harus diingat-ingat nih. Yeah. Ini sifat penting juga BTW. Berarti ini cos 2 pi per 3. Berarti hasilnya di kuadran 2 negatif ya. Negatif setengah akar 3. Iya benar-benar. Negatif setengah, sorry, negatif setengah. Ya. Soalnya dia dekat sama 90 derajat ya. Dekat sama 90 derajat, ya benar-benar. Oke, thank you. Oke, jadi mah tinggal ngitung dari dalam. Kalau soal C, ini sepertiga akar 3. 30 derajat ya? Tan 30. Ya, berarti pi per 6. Berarti kotangan jadi pi per 3 ya? Pi per 6. Ya, pi per 3, 60 derajat. 1 per tan 60. 1 per tan 60. 1 per 3 per 3. Ya, 1 per 1 per akar 3. Balik lagi ya? Akar 3 per 3 ya? Iya. Iya, balik lagi. Ya, kebetulan. Oke.
Ini soalnya relatif gampang sih daripada soal tadi. Karena soal yang tadi itu ada pemahaman konsep domain ya. Konsep domainnya. Oke. Kalau untuk integralnya, atau ini dulu deh. Coba cek ombak dulu deh, cek ombak dulu. Turunan sin inverse apa? Turunan sin inverse. Bentar. 1 Per akar. akar 1 min X kuadrat. Bagus. Kalau cos inverse tinggal negatifnya aja ya. Cos inverse tinggal Iya, negatifnya. ketiga. Kalau turunan tangen inverse 1 per X kuadrat tambah 1. bagus. Kalau turunan secant inverse 1 per akar. Bukan mutlak akar. X Ya, ada akar. akar 1 min X X kuadrat kuadrat. min 1. 1 min. Astagfirullah, X kuadrat min Bukan 1. X kuadrat. Nah ya, Itu, iya. pokoknya beda lah sin tan sama secant ini ya. Oke. Hmm, Apa? beda sendiri. Ini kombinasi antara X kuadrat sama 1 ya. Kombinasi X kuadrat dengan 1 ya. Oke, Iya. kombinasi 1 dan X kuadrat. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang kurangnya ditukar, dibalik. Ya, gitu. Oke, Hmm. artinya kalau soal nomor A bisa pakai aturan rantai. Aku tulisnya yaksen aja ya. Berarti kan Ya, 1 per itu per akar akar 1 1 min kurang X min 1 X kuadrat. kuadrat. Gitu kan ya? Jangan lupa dikali Ya, ya, kali 1 ya. kali Kali 1 tuh maksudnya turunan X min 1. satu. Oke? Maksudnya ini Hmm. ya Ya. kebetulan aja karena kalau misalkan soalnya diganti misalkan nih. Misalkan soalnya tuh D per dx dari soal B lah, soal B, sorry soal B. Soal B apa jawabannya? Kalau ada minus ya. Minus 1 per Minus 1 per 1 min. akar Oh ya, 1 min akar 1 min X kuadrat kuadrat X kuadrat dikali turunan X kuadrat apa? kuadrat. Oh iya, Dikali 2X. Oke? X. Karena chain rule ya. Karena chain rule. Hmm. Berarti sama dengan 2X, berarti minus 2X per akar 1 min X pangkat 1 4. Oke? T. Kalau soal C pakai aturan kali ya. Aturan kali. Hmm. Berarti U aksen V gitu kan ya? U 1 aksen. U aksen V itu kan ya? U aksennya ya 1 tambah U. tambah. Oke, V aksennya pakai Hmm. yang ini, tapi aturan rantai. Ya, pakai yang ini. X-nya diganti sama E pangkat X ya. Jadi 1 per E pangkat X kuadrat. Gitu kan ya? Ya, Tambah 1 kali turunan E pangkat X berapa? E pangkat X ya? apa enggak X juga? Ya, Nah, emang yuk. X juga. Tinggal kamu sederhanain. Tan inverse E pangkat X tambah, mungkin X E pangkat X digabungin ya. X E pangkat X Hmm. per BTW E pangkat X kuadrat kalau ada pangkat dipangkatin lagi jadi dikali ya. Jadi E pangkat 2X tambah 2X 1. tambah. Bisa dipahami? Oke. Soal D gampang lah, pokoknya tinggal teliti aja pokoknya ya. Pakai aturan rantai ya. Seperti itu. Untuk integralnya kebetulan sih ini langsung ya. Langsung ada rumusnya ya. Karena kamu tahu turunan kan ya? Kamu kan tahu Iya, turunan. itu Kamu udah tahu tinggal turunan. diganti doang. Tinggal diingat aja. Apa yang diturunkan hasilnya 1 per akar. Apa yang diturunkan hasilnya 1 per akar 1 min X kuadrat. Ini mah jelas banget. Yang untuk soal A ya. Itu ya, kalau nggak salah ya, sin inverse ya. Sin inverse ya. Sin inverse X. Inverse Dari akar 2 per 2 sampai akar 3 per 2. 2 per Terus 2. ini kan pakai TDK 2. Masukin batas atas dulu ya. BTW akar 3 per 2 itu setengah akar 3 ya. Ya.
dikurangi, masukin batas setengah bawah, kali. setengah akar 2. Sin berapa setengah akar 3? 60 derajat. Berarti pi per 3. Sin berapa setengah akar 2? 45. 45 derajat tuh pi per 4. Ya, ini gampang. Pi per 12. Oke? Oke. Jadi emang semudah itu ya. Kalau soal B juga sama. Ini tan inverse ini ya. Tan inverse X. Dari minus akar 3 per 3 sampai akar 3. Tan inverse akar 3 itu, udah tulis dulu deh. Tan inverse akar 3 dikurangi tan inverse min sepertiga akar 3 atau akar 3 per 3. Tan inverse akar 3 itu di kuadran 1. 60 derajat ya. Berarti 60 pi derajat. per 3. Kalau minus itu di kuadran kuadran berapa sih? Kuadran 4, bener, kuadran 4. Berarti minus dikurangi minus pi per 6 ya. Minus 6 ya. Nah, ya tinggal kamu hitung. Ini jawabannya pi per 2. Oke? Jadi emang semudah itu. Nanti sebenarnya ada juga nanti substitusi ya. Bisa dong integral substitusi, diingat-ingat ya integral substitusi ya. Oke, integral substitusi diingat-ingat lagi. Jadi seperti itu. Oke, itu terkait trigonometri, inverse trigonometri. Sekarang kita mau hiperbolik. Kebetulan sini hiperbolik soalnya dikit ya. Cuman identitas sama turunan integral. Nah, jadi ringkasnya gini. Kita udah bahas ya, inverse trigonometri, udah clear ya, inverse trigonometri. Sekarang kita pengen bahas hiperbolik. Nah, sebenarnya fungsi hiperbolik itu namanya mirip sama fungsi trigonometri. Oke, namanya mirip sama fungsi trigonometri. Namanya ya. Kenapa namanya mirip? Karena sifatnya mirip. Dan sebenarnya faktanya tuh fungsi hiperbolik itu sebenarnya fungsi eksponensial sebenarnya. Fungsi hiperbolik itu fungsi eksponensial. Makanya harus tahu definisinya. Definisi ini harus tahu. Karena definisi ini ya you know lah ya. Definisi itu kamu jangan tanya kenapa ya kalau definisi ya. Kalau definisi jangan tanya kenapa ya. Karena kan emang udah dari sananya gitu. Ya, kalau ditanya definisi kursi adalah tempat untuk duduk. Kamu jangan tanya kenapa. Ya, jangan. Karena itu definisi ya. Jadi harus diingat. Kayak belajar bahasa gitu, belajar bahasa baru. Ya. Nah, jadi gini, pertama ada cos hiperbolik sama sin hiperbolik. Cos hiperbolik sama sin hiperbolik. Dulu definisinya adalah kalau cos hiperbolik definisinya seperti ini. E pangkat X, mungkin sin dulu deh. Sin dulu aja deh. Sin hiperbolik. Nah, sin hiperbolik itu E pangkat X tambah E pangkat min X dibagi 2. Per 2. Jadi rata-rata dari E pangkat X dan E pangkat min X ya. Itu sin hiperbolik. Sedangkan cos hiperbolik itu ini minus. Bentar, bener gak ini? Salah, saya kebalik. Bener, ini cos dulu, sorry. Jangan ketukar gak ya? Karena ini definisi, sorry. Sorry, saya salah. Nah gini, sorry ketukar. Cara ingatnya gini aja. Kalau saya tanya, coba diingat. Cos min X itu sama dengan apa? Ingat gak cos min X sama dengan apa? Apa? Cos X. Karena genap ya? Cos X. Betul, karena genap gitu ya. Karena genap. Kalau sin min X? Min sin X karena ganjil. Nah, ini pun sebenarnya sama. Ya, kalau kita coba masukin cos hiperbolik min X, berarti kan jadinya E pangkat min X tambah E pangkat min X ya. Min X juga X dong ya. Per 2. Lah balik lagi ke cos hiperbolik ya nggak sih? Jadi gitu. Ingatnya gitu aja. Sehingga nanti cos HX itu genap. Ya, sama kayak cos. Jadi cos H sama cos itu sama. Sama-sama genap. Sin hiperbolik juga sama.
Ya, nanti kamu bisa cek ini hasilnya adalah minus sin hiperbolik X. Oke? Itu pertama. Terus habis itu, kalau untuk yang lainnya, misalkan seperti apa sih, tangan gitu. Nah, tangan hiperbolik X berarti sin hiperbolik X per cos hiperbolik X. Nah, gitu. Oke? Dan ada Oke, fungsi kebalikannya ya. Kayak kebalikan cos apa? Secant ya. Nah, second ya, berarti second secant hiperbolik hyperbolic. X itu berarti 1 per cos hiperbolik. Nah, gitu. Ya, secant, terus kosekan. Kosekan hiperbolik X berarti 1 per sin hiperbolik X. Terus sama satu lagi kotangen hiperbolik X itu adalah 1 per tangen hiperbolik X. Nah, oke. Jadi cara bacanya tuh cos hiperbolik, sin hiperbolik, tan hiperbolik gitu ya. Kayak gitu. Ya, jadi mirip. Pokoknya yang paling penting sin sama cosnya ya. Yang paling penting sin sama cosnya. Karena sisanya mirip. Oke? Cara nginget sin sama Ya, cosnya, inget ganjil sama genapnya aja. Ya, kalau cos tambah, kalau sin minus karena ganjil. Minus ganjil plus genap. Gitu. enak. Oke, sekarang ke sifatnya. Sebenarnya ya sifat itu kamu gak usah khawatir selama kamu tahu definisi sebenarnya gitu. Ya, untuk sifat-sifatnya kamu gak usah khawatir selama kamu tahu definisi. Oke, paling sifat yang paling terkenal ya. Sifat yang paling terkenal tuh kita kan tahu ya kalau sin sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu sama dengan satu, ya kan ya? Kalau Ya, trigonometri. Kalau ini trigonometri ya. pasti. Kalau trigonometri. Coba kalau kita lihat hiperbolik. Tapi kita lihatnya satu-satu dulu. Pertama sin hiperbolik kuadrat dulu deh. Sin hiperbolik kuadrat. Atau mungkin cos aja dulu. Iya. Ya, nggak masalah ya kalau saya tukar-tukar. Nah, sin hiperbolik kuadrat X berarti kan yang ini dikuadratin ya. Berarti Hmm, kuadratin, kamu ingat dong sifat A min B kuadrat, ingat ya? A min B kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat min 2AB. Ingat-ingat. Berarti kan, dan ingat juga sifat kalau ada pangkat dipangkatin lagi jadi kali ya. Jadi E pangkat X kuadrat tambah E pangkat min X kuadrat kurang 2. Ini kali ini berapa? E pangkat X kali E pangkat min X. E pangkat 0 ya? nol ya. E pangkat 0 kan 1. Oke? Itu nggak apa-apa lah, saya tulis aja gini. Biar 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 apa? Biar kelihatan. Per atasnya dikuadratin, bawahnya dikuadratin berarti per 4 ya. Oke. Perempat ya. Nah, berarti kan ini sama dengan E pangkat 2X tambah E Terus pangkat tambah min ini 2X dua, dikurangi 2 per dua, 4. empat. Nah, nanti dengan cara yang sama, cos hiperbolik kuadrat X itu sama dengan E pangkat 2X tambah E pangkat min 2X tambah 2 ya. Karena Tambah kan ya. karena kan A plus B kuadrat per 4. Kira-kira nih lebih enak kita tambah atau kita kurang? Sin hiperbolik sama cos hiperbolik. Kurang ya? Ya nggak sih? Kita kurang nggak sih? Kita kurang. Atau sebenarnya kalau kita tulis ini kan sebenarnya E pangkat 2X tambah E pangkat min 2X per 4 dikurangi 2 per 4 kurang setengah berarti ya. Kalau ini E pangkat 2X tambah E pangkat min 2X per 4 tambah setengah ya. Tambah setengah. Nah, nanti kalau kita kuranginya cos hiperbolik kurang sin hiperbolik aja ya. Cos hiperbolik kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X sama dengan apa? Sama dengan 1. Oke? Iya, oh iya. Bisa dipahami? Jadi emang secara sifat tuh mirip gitu. Secara sifat mirip ya. Secara sifat mirip ya. Ya itulah detail-detailnya itu jangan sampai lupa. Gitu. Oke? Seperti itu. Paling ini sih sifat yang paling pentingnya ya.
sifat yang paling penting. Paling variasinya ya dibagi, ya ada second sama second tangan, kosekan kotangannya paling variasinya itu ya. Cuman itu nggak terlalu sulit. Dan terakhir turunan. Nah, untuk turunan ya udah coba diingat sekalian, kita pengen cari turunan cos sama sin ya. Coba turunan cos hiperbolik x. Definisinya apa tadi cos hiperbolik? Rata-rata dari e pangkat x dan e pangkat min x ya. Iya. Coba. Oh, kamu tahu dong turunan e pangkat x? E pangkat X E juga. pangkat x juga. Kalau e pangkat E min pangkat x, X. kalau e pangkat min x berarti kan dikali min 1 ya. Min e pangkat min x ya. Min X ya. Terus per 2 ya Per udahlah. 2. Dan ini apa? Sin hiperbolik. Nah, gitu. Oke, bukan, kalau inverse-nya kayaknya Oh nggak iya. inverse hiperbolik gak dipelajari ya kayaknya. Jadi skip aja. Walaupun sebenarnya konsepnya mirip, tapi abaikan aja. Nah, lanjut lagi. Nah, nanti dengan ide yang sama, silakan kamu cek sendiri. Turunan dari sin hiperbolik x itu adalah, nanti kalau ini kan jadi minus ya. Kalau sin hiperbolik. Sini Ya. jadi plus. Ya kan? Karena dikalikan minus lagi. Itu hasilnya adalah cos hiperbolik. Oke? Jadi emang semirip itu loh. Ya, jadi tolong dibedakan antara, kalau trigonometri beda ya. Kalau turunan cos min sin. Ya kan ya? Kalau turunan sin cos. Kalau ini kayaknya nggak peduli sama tanda deh kayaknya. Nggak peduli sama tanda kayaknya. Kalau untuk turunan dari tan hiperbolik x gimana? Sama ya. Second kuadrat. Nah, kamu jangan jawab secant hiperbolik kuadrat x, belum tentu. Ya kan kita tahu turunan tan itu kan secant kuadrat ya. Ya. Turunan turunan tan itu secant kuadrat. Kuadrat. Tapi kayaknya belum tentu deh. Coba kita cek dulu ya. Cek dulu ya, cek dulu ya. Tan hiperbolik tadi apa definisinya? Sin hiperbolik dibagi cos hiperbolik gitu kan. Iya. Pakai aturan apa ini? Pembagian. Ingat turunan UV? Bagian ya. Turunan UV itu adalah U aksen Aksen. V tambah V aksen. Aksen. Nah, berarti, dan ingat sin hiperbolik sama cos hiperbolik itu tandanya nggak peduli ya. Ngerti ya? Oke, U aksen atau U aksennya kan cos hiperbolik ya. Iya. U aksen V itu kan min U V aksennya juga, V aksennya sin hiperbolik juga ya berarti. Per V kuadrat ya. Cos hiperbolik kuadrat X. Dan dari sifat yang ini satu ya? Ya nggak sih? Ya nggak? Iya. Dari sifat yang ini nih. Satu ya? Oh iya ya benar. Berarti, oke, ini kayaknya kebetulan ya. Sorry, ini kebetulan. Karena ya itulah harus kita pastiin dulu ya. Secant hiperbolik kuadrat X. Gimana kalau misalkan kotangan hiperbolik X? Kalau kotangan hiperbolik X berapa? Kotangan hiperbolik X. Min second. Min. Atau bisa pakai ini aja sih. Versi. Pakai ini aja, pakai apa namanya? Pakai, nggak apa-apa lah, pakai cos H per ini aja. Cos H per sin H. Sebenarnya sih kelihatan banget sin hiperbolik kuadrat X dikurangi cos hiperbolik kuadrat X mirip ya. Tapi ini Ya, jadi min 1. Ya jadi min 1 bener. Jadi min 1. Ini sin hiperbolik kuadrat X. Ini kan jadi min 1 ya. Min 1 per sin hiperbolik kuadrat X. Oh, jadi ini minus ya. Iya, min cos second. Berarti anomalinya tuh di sin sama cos kayaknya deh. Anomalinya ya. Karena kan emang faktanya Second. Kalau second dia min. Iya kah? Oh, anomali Iya, ya. kalau secondnya dia min second kalau bisa. Oh, benar.
Ya, itulah. Makanya kita harus selalu cek, serius. Makanya kita harus selalu cek ya. Tan sama kot tangannya sesuai. Kalau sama sin ada yang satu anomali. Kalau untuk second, Hmm. kalau untuk second itu kan satu per cos. Berarti U aksennya kan nol ya. U aksen V Hmm. Oke. Min. min U V aksennya sin hiperbolik ya. Oh iya minus ya, Hmm. ada minusnya guys. Ada minusnya ya, anomali ya. Oh iya benar. Itulah ya, Iya. bro, harus hati-hati bro. Kita tuh mirip doang ya, mirip, tapi jangan disamain, oke? Iya. Makanya kita harus Nggak selalu terlalu sama gitu. nggak apa ya, di tandanya aja sih yang hati-hati, ya. Di tandanya hati-hati. Berarti kan ini kan min sin hiperbolik x. Mungkin pertama dibagi cos hiperbolik dulu ya. Dikali satu per cos hiperbolik gitu ya. Iya. Sama dengan, iya harusnya seper cos hiperboliknya di depan aja. Nah gitu ya. Jadi ada Iya. minusnya ya. Minus Mis. Min. minus Min. kosekan hiperbolik tangen hiperbolik. Saya sih yakin kalau kosekan hiperboliknya plus ya. Iya. Gara-gara, Langsung berenam. iya kah? Bentar-bentar. Enggak bro. Tetap minus juga kayaknya deh. Iya nggak sih? Tetap minus Kalau juga. Tetap minus juga nggak sih bro? Karena gara-gara gini. ya itu Gara- minus. Gara-gara nol kali gitu kan. Tapi kan ini tetap minus, ya nggak sih? Tetap minus kan ini? Hmm. Ya Karena kan dari karena kan atasnya. karena kan cos hiperbolik sama sin hiperbolik turunannya selalu positif, ya kan? Oh Iya. iya, Min aku satu. saya udah inget. Sekarang makin inget sama rumusnya ya. Ini juga minus. Nanti kamu cek sendiri. Bisa sih kali kode ya. Oke, oke. Satu. Jadi rangkumannya langsung aja ke rangkuman ya. Rangkumannya atau resumenya. Oke, coba. Oh iya Kak, mau nanya. Ya boleh. Kalau sin hiperbolik dari derajat itu ada nggak? Ya ada, tinggal dimasukin aja x-nya. Serius. Dari ini definisi. Oh iya iya iya. Jadi contohnya misalkan nih, misalkan ditanya, BTW ini x-nya bisa bilangan apa aja ya? Karena kan pangkat bilangan apapun terdefinisi, ya kan? Hmm. Ya, jadi gitu. Ini misalkan kalau ditanya cos hiperbolik 0, berapa hasilnya? Jawabannya pangkat 0 tambah pangkat minus 0 per 2. Oh iya iya. 1 tambah 1, Oh iya 2. dari. 2 per 2 jawabannya 1. Ada lah. Tinggal dimasukin aja ke definisi. Makanya itulah gunanya definisi. Ya, itulah pentingnya definisi. Bisa. Gitu. Ya, balik lagi. Jadi resumenya itu adalah, coba diingat-ingat lagi. Mungkin untuk definisi fungsinya udah aman ya. Kita sebenarnya Iya. yang paling susah itu ininya, turunannya ya. Nah, Iya terus. kalau kan kita tadi punya sifat pertama. Oh, sifat ini juga sama. Cos kuadrat x, cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu sama dengan 1. Tapi kalau di hiperbolik itu cos hiperbolik kuadrat Cos x kuadrat kurangi hiperbolik. sin hiperbolik kuadrat x sama dengan 1. Ini sifat utama. Habis itu turunan dari, nah ini kita langsung aja. Turunan dari cos. Halo Kak. Halo, halo. Oh, Cek, bingung cek. lagi. Oke, udah aman ya. Turunan cos apa? Oke. Turunan cos min sin. Turunan sin cos. Cos. Kalau hiperbolik, positif negatifnya diabaikan. Oke, positif Oke. negatifnya diabaikan. Ya ini. Nah, jadi pembiasaan. Nah, kalau tangen, tangen hiperbolik x itu secant hiperbolik x. Kok cek kuadrat? Cek kuadrat. Ya sorry, kuadrat maaf. Jadi Kuadrat. mirip ya, mirip Iya. sama tangan biasa ya, mirip sama tangan. Astaga, yang digeser ini harusnya. Gitu ya.
mirip sama tangan. Pokoknya tangan tuh sesuai aja, tangan sesuai. Tangan kotangan sesuai. Tangan kotangan sesuai. Tangan sama kotangan sesuai. Tangan sama kotangan tuh sesuai. Ini min kosekan kuadrat X ini juga sama. Ya. Ya, nulisnya agak mager ini. Nulisnya agak mager. Nah, oke. Sedangkan kalau yang sekan kosekan, kan kalau sekan X tangan X. Kalau turunan kosekan X, turunan kosekan X ini minus. Minus kosekan X kotangan X. Tapi kalau ini sekan hiperbolik X itu minus sekan hiperbolik X tan hiperbolik X. Ini turunan kosekan hiperbolik X juga sama nih. Minus kosekan hiperbolik X kotangan hiperbolik X. Jadi balance, sebenarnya balance sih. Ini kan minusnya ada, kamu lihat deh, minusnya ada 3 kan. Nah kalau ini minusnya nah gitu kali ya. Kalau kamu nuliskan, atau gini aja sih, atau gini aja, kalau ini kan ini positif semua, ini positif semua. Kalau sin cos ini positif semua. Kalau sekan hiperbolik negatif semua. Ah gitu. Kalau ini yang tangan kotangan sesuai dengan trigonometri. Ah, itu dia. Bisa dipahami? Nah, oke, jadi gitu aja. Ya. Jadi emang harus apa ya? Pokoknya ini kamu udah inget aja langsung. Inget. Cukup diinget aja. Nah, tapi baiknya jangan sekedar diinget. Tapi diketahuilah asal muasalnya gitu. Ya, terutama definisinya tadi ya. Terutama dari definisinya. Oke? Jadi seperti itu, dari definisinya. Karena dari definisi ini, ya kan yang membangun rumus-rumus ini kan definisi sebenarnya ya. Yang membangun rumus-rumus turunan tadi kan definisi, ya kan? Jadi selama kamu ingat definisi, kamu aman. Tapi akan makin baik lagi kalau kamu ingat rumusnya. Ya, akan lebih baik lagi kalau kamu ingat rumusnya. Cuman ya itulah, jangan sekedar ingat rumus doang. Intinya seperti itu. Ya. Nah, berarti nanti untuk soal-soal yang seperti ini kamu bisa kerjain sendiri. Kamu bisa kerjain sendiri pakai sifat-sifat yang tadi. Oke? Seperti itu. Nanti ini kamu coba sendiri aja ya. Kamu coba sendiri. Sedangkan kalau soal nomor 33 juga sama sih. Selama kamu tahu, kan kamu tadi kan kita udah tahu rumusnya kan? Turunan fungsi inverse tadi kan kita udah tahu rumusnya. Mana tadi ya? Turunan fungsi inverse. Ini kan rumusnya udah tahu kan tadi? Nih. Nah, kamu tinggal pakai. Udah, gitu aja. Ya. Kamu tinggal pakai aja, ya. Ini silakan kamu coba sendiri, ya. Nanti atau coba saya kerjain, atau kamu coba kerjain sendiri, nanti kamu bisa tanya di grup ya. Jadi seperti itu. Oke? Jadi kita cukupin aja posisi hari ini. Nanti untuk pertanyaan lainnya mungkin di sesi berikutnya aja kali ya. Oke? Dan kalau ada pertanyaan tambahan, ya silakan sampaikan aja di grup. Oke? Oke, jadi gitu ya Adrian. Buat sesi hari ini kita cuman bisa sampai membahas materi dulu. Untuk soal yang belum terbahas bisa di luar sesi atau di sesi berikutnya ya. Jadi gitu. Saya cari waktunya. Kenapa? Saya cari waktunya. Pokoknya seperti. Ya boleh. Ya, kan ada sesi hari kapan ya? Sesi lagi pagi ya. Oke. Pagi besok. Oh, pagi besok ya, baru ingat. Ya udah, kita cukupin aja buat sesi hari ini ya. Thank you buat perhatiannya. Nanti ini saya share recordingnya agak malam sama catatannya ya. Oke. Thank you Adrian. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Ya. Makasih banyak Kak. Yuk.